Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di Praktikum Mikrobiologi Pangan pertemuan ketiga. Pada hari ini kita akan mempelajari teknik-teknik dasar di laboratorium. Nah, ada teknik apa saja yang harus dikuasai oleh rekan-rekan praktikan kaitannya keterampilan di laboratorium mikrobiologi. Yang pertama, harus bisa membuat media untuk menumbuhkan mikroba atau media untuk kultivasi mikroba. Nah, jadi nanti ada cara-cara khusus ya. Jadi tidak hanya kita menimbang bahan kemudian mencampurkan dengan air maka jadi media, tidak ya. Nanti silakan dicermati tahapan-tahapannya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan supaya bebas dari kontaminan. Caranya adalah dengan melakukan sterilisasi. Ada banyak sekali jenis sterilisasi. Nah, yang pertama adalah sterilisasi kering, gunakan oven. Untuk sterilisasi kering ini cocok digunakan untuk mensterilkan alat-alat gelas. Sedangkan sterilisasi yang kedua adalah sterilisasi basah, di mana menggunakan alat autoclave dengan sistem atau penggunaan panas lembab atau uap air. Nah, penggunaan autoclave ini selain bisa digunakan untuk mensterilkan alat, juga bisa digunakan untuk mensterilkan bahan yang tahan panas, misalnya untuk mensterilkan media pertumbuhan mikroba. Nah, tetapi untuk media yang tidak tahan panas, biasanya digunakan teknik filtrasi. Nah, pada pertemuan 3 topik kedua, kita akan melakukan uji sterilitas alat dan bahan. Kita coba mengecek jika kita menggunakan alat atau bahan yang tidak disterilkan dengan alat dan bahan yang kita sterilkan, apakah ada perbedaan? Nah, nanti kita amati. Nah, seharusnya untuk alat-alat serta bahan yang disterilisasi, ketika kita tanam sampelnya pada media agar, nanti tidak akan ada pertumbuhan mikroba. Nah, sebaliknya, kalau yang tidak kita sterilkan, biasanya ada pertumbuhan mikroba. Nah, itu keterampilan kedua kaitannya dengan melakukan uji sterilitas. Nah, kalau di industri biasanya kita menggunakan teknik swab. Biasanya kita menggunakan lidi kapas, kemudian dioleskan ke permukaan mesin yang sudah disterilkan, kemudian kita celupkan ke buffer peptone water, kemudian kita tanam sampel tersebut di media agar. Nah, tapi kalau untuk di praktikum ini kita coba simulasikan dengan mengkontakkan sampelnya dengan peralatan yang disteril dan yang tidak disteril ya. Intinya kita bisa mengamati adanya perbedaan hasil ya dari sampel ya, dari peralatan yang disterilkan atau tidak. Nah, yang ketiga kita akan mempraktekkan atau mengamati praktek bagaimana caranya mengisolasi mikroba dari sampel, atau kita mencoba untuk memindahkan biakan dari satu media ke media lain ya. Nah, nanti pada topik ketiga kita akan mempelajari isolasi cawan tuang dan cawan gores. Untuk metode isolasi cawan tuang, nah kita biasanya melakukan pengenceran terlebih dahulu terhadap suspensi atau sampelnya. Nah, kemudian hasil pengenceran tersebut ditanam di media agar ya. Media agarnya harus cair ya, jadi masih hangat. Kemudian dituangkan ke cawan petri yang sudah berisi suspensi. Kemudian kita inkubasi dan kita amati ya adanya koloni yang tumbuh. Nah, kemudian untuk isolasi cawan gores, kita menggunakan bantuan jarum ose. Jarum ose itu ujungnya merupakan kawat yang bulat ya. Jadi nanti dari biakan itu kita ambil, kemudian kita gesekkan ke atas permukaan agar gitu ya. Nanti digunakan salah satunya itu dengan cara zigzag. Nah, biasanya pada gesekan terakhir itu setelah kita inkubasi akan muncul koloni-koloni yang terpisah. Nah, koloni yang terpisah ini mewakili satu sel bakteri yang murni. Ya, demikian untuk review pada praktikum ketiga ini. Silakan saksikan videonya.
Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada alkohol 70%, pembakar spiritus, suspensi dan biakan Serratia marcescens, air steril, ada Na cair, pipet seukuran berjumlah 4, alat tulis berupa spidol, penggaris, korek api, jarum oase, filler, dan cawan Petri. Langkah pertama yang dilakukan yaitu nyalakan api spiritus terlebih dahulu. Kemudian gunakan pipet A yang setelah steril. Kemudian ambil suspensi Serratia marcescens sebanyak 1 mili menggunakan pipet A secara aseptis. Kemudian masukkan suspensi Serratia marcescens ke dalam tabung 10⁻⁻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 ⁻
Kemudian homogenkan. Setelah itu gunakan pipet B. Lalu ambil 1 mili dari tabung 10⁻⁻1 secara aseptis. Setelah itu masukkan ke dalam tabung 10⁻⁻2 secara aseptis. Setelah itu dihomogenkan. Lalu gunakan pipet C. Ambil tabung 10⁻⁻2, lalu ambil 1 mili secara aseptis. Kemudian masukkan larutan ke dalam tabung 10⁻⁻3. Kemudian homogenkan. Setelah itu siapkan cawan Petri berjumlah 3, yaitu cawan Petri 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, dan 10⁻⁻3. Kemudian
Masukkan Na cair ke dalam cawan Petri dan tabung yang berisi air steril dan suspensi Serratia marcescens yang 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ke dalam cawan Petri secara aseptis. Setelah itu dihomogenkan. Kemudian ambil cawan Petri 10⁻⁻⁻⁻2 dan Na cair dan tabung reaksi 10⁻⁻⁻⁻2. Setelah itu masukkan Na cair dan tabung 10⁻⁻⁻2 ke dalam tabung reaksi. Setelah itu homogenkan. Kemudian ambil cawan Petri 10⁻⁻⁻3, lalu masukkan Na cair dan tabung cairan di dalam tabung 10⁻⁻3 ke dalam cawan Petri secara aseptis. Kemudian homogenkan. Setelah itu bungkus ketiga cawan Petri dan masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 35 derajat Celcius selama 48 jam. Berikut hasil dari ketiga cawan Petri 10⁻⁻⁻1, 10⁻⁻⁻2, dan 10⁻⁻⁻3. Setelah itu, hitung mikroorganisme yang tumbuh pada setiap pengenceran di cawan Petri. Kemudian lakukan perhitungan jumlah koloni produk atau ALT. Selanjutnya merupakan prosedur percobaan isolasi cawan gores. Tahapan pertama, siapkan cawan Petri steril. Kemudian, buatlah daerah pada bagian belakang cawan Petri steril sebanyak 4 daerah. Lalu beri identitas pada masing-masing daerah, 0, 1, 2, dan 3. Tahapan selanjutnya ialah nyalakan api spiritus. Lalu tuang PCA cair ke dalam cawan Petri steril secara aseptis. Simpan cawan Petri dan biarkan hingga PCA membeku. Setelah PCA membeku, ambil biakan Sarcina lutea dengan menggunakan jarum oase secara aseptis.
Kemudian, inokulasikan biakan pada PCA di cawan Petri secara zigzag. Dimulai dari daerah 0 sampai daerah 3 dengan tidak terputus. Selanjutnya, bungkus kembali cawan Petri menggunakan kertas. Inkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 48 jam. Berikut merupakan hasil dari percobaan isolasi cawan gores. Langkah pertama dalam prosedur pembuatan media yaitu timbang serbuk media PCA sebanyak 17,5 gram. Kemudian setelah ditimbang, masukkan serbuk PCA ke dalam gelas kimia yang sudah berisi air panas. Setelah itu, campurkan larutan dengan menggunakan alat stirrer dengan pemanas hingga mendidih dan homogen. Penggunaan alat stirrer secara bertahap mulai dari 1, 2 hingga maksimal agar tidak terjadi bumping. Langkah selanjutnya, masukkan larutan media PCA yang sudah homogen ke dalam tabung reaksi.
Setelah itu, masing-masing dari tabung reaksi yang berisi media PCA ditutup menggunakan kapas steril agar tidak terkontaminasi. Kemudian bungkus seluruh tabung reaksi yang sudah berisi media PCA kemudian beri identitas. Setelah itu sterilisasi media PCA dengan menggunakan autoclave. Setelah disterilisasi, dinginkan sebagian media PCA dengan posisi miring. Media dengan agar miring digunakan untuk membiakkan atau inokulasi, sedangkan media agar yang tidak miring digunakan untuk dicairkan dan dimasukkan ke dalam cawan Petri. Berikut contoh media agar miring dan agar tidak miring yang sudah jadi. Berikut merupakan perhitungan pembuatan media. Perhitungan pembuatan media menggunakan rumus gram per mililiter sama dengan gram per mililiter. Dengan diketahui 17,5 gram per 1000 mililiter sama dengan X gram per 100 mililiter. Kita gunakan perhitungan matematika. X gram sama dengan 17,5 gram dikali 100 ml sama dengan 1000 ml. Maka diketahui X gram sama dengan 1,75 gram. Uji sterilitas alat dan bahan. Siapkan cawan Petri steril. Cawan Petri tidak steril. Botol steril. Botol tidak steril. Filler, pembakar spiritus,
pipet seukuran, korek api, air steril, dan agar Na. Nyalakan pembakar spiritus dengan korek api. Ambil air steril dan masukkan ke dalam botol steril secara aseptis. Ambil air steril dan masukkan ke dalam botol tidak steril secara aseptis. Ambil dan buka pipet pertama secara aseptis. Pasangkan filler ke pipet seukuran yang pertama. Pipet 1 mili air steril di dalam botol steril secara aseptis. Dan masukkan ke dalam cawan Petri steril secara aseptis. Ambil dan buka pipet kedua secara aseptis. Pasangkan filler ke pipet seukuran yang kedua. Pipet 1 mili air steril di dalam botol tidak steril secara aseptis. Dan masukkan ke dalam cawan Petri tidak steril secara aseptis. Nyalakan pembakar spiritus dengan korek api. Ambil tabung agar Na dan masukkan ke dalam cawan Petri secara aseptis.
Lakukan pemerataan agar Na pada cawan Petri seperti berikut. Lakukan hal ini pada cawan Petri steril dan tidak steril. Balik cawan Petri dan bungkus dengan rapat menggunakan kertas. Lalu, beri nama pada kertas supaya tidak tertukar. Ini adalah cawan Petri steril. Dan ini adalah cawan Petri tidak steril. Masukkan cawan Petri steril dan tidak steril ke dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius dengan waktu 24 jam. Berikut merupakan cawan Petri yang telah diinkubasi selama 24 jam. Selanjutnya, hitung jumlah koloni pada cawan Petri steril dan juga hitung koloni pada cawan Petri tidak steril. Dan didapatkan hasil pada cawan Petri steril sebanyak 5 koloni. Sedangkan pada cawan Petri tidak steril didapatkan sebanyak 17 koloni. Alat dan bahan yang digunakan yaitu jarum ose, alkohol 70%, biakan Serratia marchescens dan Sarcina lutea, Na miring, spiritus, korek gas, pulpen, dan label. Untuk tahapan pengerjaannya, pertama-tama siapkan label dan tulis Serratia marchescens dan Sarcina lutea sebanyak 3 kali. Lalu tulis suhu 5 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 37 derajat Celcius sebanyak 2 kali. Kemudian, tempelkan label ke masing-masing tabung reaksi yang berisi Na miring. Setelah semua tabung reaksi yang berisi Na miring ditempelkan label, kemudian inokulasikan Serratia marchescens ke Na miring 5 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 37 derajat Celcius secara aseptis. Langkah pengerjaannya, pertama nyalakan api spiritus, kemudian buka tabung biakan Serratia marchescens dan tabung Na miring 5 derajat Celcius secara aseptis.
Lalu, bersihkan jarum ose dengan alkohol 70%. Kemudian, pijarkan jarum ose di atas api hingga berpijar. Setelah jarum ose berpijar, kemudian ketuk-ketuk jarum ose di bagian atas dinding tabung reaksi sampai dingin. Setelah jarum ose mendingin, kemudian tempelkan jarum ose pada biakan Serratia marchescens secara menyeluruh. Lalu inokulasikan Serratia marchescens ke dalam Na miring 5 derajat Celcius secara zigzag dari bagian bawah hingga bagian atas pada media Na. Dan lakukan hal yang sama pada Na miring 30 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Kemudian masih dengan tahapan yang sama, yaitu inokulasikan biakan Sarcina lutea ke Na miring 5 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 37 derajat Celcius secara aseptis. Tahapan pengerjaannya yang pertama, nyalakan api spiritus, kemudian bersihkan jarum ose dengan alkohol 70%, lalu pijarkan jarum ose di atas api hingga berpijar. Setelah itu, ketuk-ketuk jarum ose pada bagian dinding tabung reaksi hingga dingin. Lalu setelah jarum ose mendingin, kemudian tempelkan jarum ose pada biakan Sarcina lutea secara menyeluruh. Setelah itu, inokulasikan Sarcina lutea ke dalam Na miring 5 derajat Celcius secara zigzag dari bagian bawah hingga bagian atas pada media Na. Dan lakukan hal yang sama pada Na miring 30 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Jika semua tabung Na miring sudah diinokulasikan, selanjutnya bungkus menggunakan kertas dengan rapi masing-masing tabung Na miring sesuai dengan suhunya, yaitu 5 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 37 derajat Celcius. Setelah dibungkus rapi, kemudian beri keterangan pada kertas pembungkus dengan suhu 5 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 37 derajat Celcius. Setelah itu, inkubasi selama 48 jam, di mana untuk suhu 30 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius diinkubasi pada inkubator. Lalu, untuk suhu 5 derajat Celcius diinkubasi di dalam kulkas.
Amati masing-masing tabung berdasarkan pengelompokan suhu. Dan didapatkan hasil di mana pada suhu 5 derajat Celcius tidak terjadi pertumbuhan Serratia marchescens dan Sarcina lutea pada Na miring. Kemudian pada suhu 30 derajat Celcius didapatkan hasil di mana terjadi pertumbuhan Serratia marchescens dan Sarcina lutea pada Na miring. Lalu pada suhu 37 derajat Celcius didapatkan hasil di mana terjadi pertumbuhan Sarcina lutea pada Na miring dan tidak terjadi pertumbuhan Serratia marchescens pada Na miring.